Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahib-sahib mimbar tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Ya, 3 hari lagi kita memasuki tanggal 17 Agustus 2023. Artinya berdasarkan ya pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, maka usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah memasuki usia 78 tahun ya. Tapi ya setelah di usia 78 tahun sudah 13 kali pemilihan umum, sudah berganti-ganti rezim, faktanya keadaannya tidak berubah ya. Masih ada jutaan orang yang hidup berada di bawah garis kemiskinan ya. Jika data nasional menunjukkan ada kurang lebih 10% ya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi itu menggunakan data BPS yang lama. Di mana ya orang yang berpenghasilan 20.000, artinya pengeluarannya per hari 20.000 itu dianggap ya tidak miskin. Bayangkan bro ya, sekarang beras saja ya kalau di wilayah ya Pulau Jawa ya. Ini Pulau Jawa loh yang bisa dikatakan masih banyak sawah, masih menjadi penghasil beras ya. Di wilayah DKI, Jakarta dan Bogor Raya dan seterusnya. Itu kalau kita lihat di pedagang-pedagangnya yang masih dekat pasar ya, itu harga paling murah aja 9.000. Paling murah 9.000 ya. Dulu itu tahun 2000 berapa? 2014-an, 2017-an, 2016-an ya. Ketika saya masih di Jakarta itu harga paling murah itu masih ada 7.500 ya. Sekarang paling murah itu 9.000, bayangkan ya. Itu 20.000 ya. Kalau uang 20.000 kita beri beras 1 liter ya, itu mungkin 1 liter kalau untuk satu orang cukup lah ya untuk dari pagi sampai malam. Tapi kan lauknya bagaimana ya? Kalau cuma garam juga mungkin cukup ya. Tapi itu sudah cukup ya untuk memenuhi gizi dan lain sebagainya ya. Kali ini kita tidak membahas tentang kemerdekaan dan lain sebagainya ya. Ini kemerdekaan yang semu atau kemerdekaan yang hakiki ya. Mungkin kalau kemerdekaan terlepas dari penjajahan secara fisik iya, tapi penjajahan secara non fisik ya, baik itu kebudayaan, baik itu hukum, baik itu politik, pendidikan, semuanya kita masih menjadi negara yang terjajah ya. Apalagi kalau kita melihat pemilu ya yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya pada 14 Februari 2024 ya. Yang panas-panas sudah mulai panas hingga sekarang ya. Dari panas ya, bahkan di awal 2023 sudah mulai panas ya, apalagi di bulan Oktober 2022 ya, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres ya. Itu kan panas-panas pemilu sudah dimulai ya. Bahkan jauh sebelum itu ya, ketika beberapa tokoh sudah digadang-gadang lewat survei ya, calon kandidat terkuat sebagai capres, dan sekarang sudah ada 3 capres yang sudah dideklarasikan oleh partai-partai. Dan terbaru adalah Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan tambahan dari Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional, tepatnya pada kemarin tanggal 13 Agustus 2023 ya, tempatnya di Museum Naskah Proklamasi Jakarta. Ya, memang tidak mengejutkan ya, karena selama ini baik Golkar maupun PAN memang sudah membangun komunikasi dengan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ya. Jadi pilihannya bagi PAN dan juga Golkar hanya 2 orang ini ya, mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo Subianto ya. Namun yang agak cukup mengejutkan itu adalah dukungan dari Golkar ya. Dimana sebelumnya Airlangga Hartarto mengatakan akan mengumumkan sikapnya terkait dukungan capres atau membentuk poros baru itu setelah tanggal 17 Agustus 2023. Namun 4 hari menjelang tanggal 17 Agustus ternyata Golkar sudah menentukan sikapnya ya. Ini setelah ya beberapa minggu sebelumnya Airlangga Hartarto diberondong ya, dengan digoyang ya dengan isu Munaslup yang diwacanakan oleh para kader-kader senior, bahkan beberapa orang yang sudah didorong ya untuk menjadi ketua umum lewat mekanisme Munaslup juga bersuara, seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan dan juga Bambang Susatyo. Namun kemudian bahkan Airlangga Hartarto juga akhirnya ya diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 18 Juli 2023
ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus mega korupsi CPO atau minyak goreng. Ketika dirinya menjabat ya sebagai Menko ya, ketika kasus kelangkaan minyak goreng yang luar biasa pada waktu itu. Dan kita lihat ya, dengan bergabungnya Golkar dan juga PAN ya, sampai saat ini menjadikan Prabowo Subianto menjadi capres yang mendapat dukungan terbesar dari partai politik yang punya kursi di Senayan. Gabungan Golkar, PAN, Gerindra dan juga PKB itu sudah mengantongi 48% kursi di DPR ya, cukup tinggi ya. Ya mungkin secara hitung-hitungan ya, dari dukungan partai ya, yang seharusnya menang dari hitung-hitungan itu yaitu adalah Prabowo Subianto, tapi kan tidak berlaku seperti itu ya. Kita masih ingat pada tahun 2014 Prabowo Subianto mendapatkan dukungan yang cukup besar dari partai-partai yang ada ya. Bahkan partainya mengamankan semua kursi pimpinan di Senayan ya, ketika walaupun sudah kalah pada Pilpres 2014, tapi partai-partai pendukung Prabowo berhasil merebut kursi pimpinan di DPR ya, karena pada waktu itu sistem masih satu paket. Namun kemudian diubah menjadi yang menjabat pimpinan DPR adalah pemenang pemilu berdasarkan urutan nomor ya. Jadi nomor yang partai pemenang pemilu maka dia akan menduduki sebagai ketua DPR, selanjutnya nomor 2, 3, 4 sampai 5 akan menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPR. Ya. Dan yang jelas dukungan dari Golkar dan PAN ya menunjukkan sikap dari Presiden Jokowi ya, yang sepertinya lebih condong mendukung Prabowo Subianto. Memang Presiden Jokowi tidak secara eksplisit ya dengan pernyataan mendukung Prabowo Subianto, tapi dari gestur dan juga dukungan-dukungan partai yang memang dikatakan ya oleh Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bahwa dukungan Golkar dan PAN adalah atas restu Presiden Jokowi. Artinya apa? Itu menunjukkan sikap politik Presiden Jokowi yang lebih condong mendukung Prabowo Subianto. Dan ini juga menandakan Jokowi akan mengaliansi ya Ganjar Pranowo dan juga PDIP ya. Karena apa? Karena selama ini bisa dikatakan susah ya untuk kemudian mengatur PDIP yang masih di bawah kendali ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Apa ini juga bisa dikatakan menjadi langkah Presiden Jokowi ya, agar PDIP nurut ya menjadikan Ganjar Pranowo sebagai cawapres dari Prabowo Subianto ya. Karena memang Jokowi itu menginginkan bahwa Ganjar dan juga Prabowo itu bersatu ya. Tergantung kesepakatan siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Ya, itu yang juga diungkapkan oleh politikus senior dari PDIP, Panda Nababan ya, ketika mengungkapkan foto yang saat itu viral ya, ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk meninjau panen padi ya, panen padi umum, para panen raya, yang kemudian didampingi oleh Prabowo Subianto dan ditemani oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Pada waktu ada foto ya yang seolah-olah menunjukkan Jokowi, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto sedang ngobrol, kemudian dipotret ya. Dikatakan bahwa pembicaraan itulah meminta ya keduanya untuk bersatu dalam Pilpres 2024. Dan kesepakatannya terserah ya, siapa menjadi capres, siapa menjadi cawapres ya. Pada waktu itu kata Pandana Baban, baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo tidak mau mengalah jika dirinya dijadikan sebagai cawapres ya. Prabowo mengatakan dirinya sudah 3 kali ikut pemilu ya, pertama jadi cawapres, kedua jadi capres, yang ketiga juga jadi capres. Masa kemudian turun jadi cawapres, kan nggak elok. Apalagi dia lebih senior dibandingkan Ganjar Pranowo, dia juga ketua umum partai ya, dan partainya cukup kuat ya di antara 9 partai parlemen ya. Kemudian Prabowo pun menolak dengan alasan itu ya. Kemudian Ganjar pun juga tidak mau jadi cawapres ya, karena partainya adalah partai pemenang pemilu sudah 2 kali berturut-turut, 2014 2019 ya, makanya nggak mungkin jadinya jangan sebagai cawapres. Dan akhirnya Jokowi pun meninggalkan ya mereka karena tadi belum ada kesepakatan ya. Jadi mungkin ini saran Jokowi untuk menekan PDIP dan juga Ganjar Pranowo, atau memang Jokowi sudah tidak tahan lagi ya karena PDIP sepertinya mengabaikan dirinya ya. Makanya kemudian Jokowi ingin mencari tokoh yang pasti ya, yang akan kemudian pasti melindungi dirinya pasca dirinya lengser ya. Apalagi tadi gugatan batas usia capres dan cawapres di MK saat ini sedang berjalan. Bahkan yang terbaru ada seorang
mahasiswa yang berusia 21 tahun ya, yang kemudian juga mengajukan gugatan kepada MK agar batas minimal usia capres dan cawapres menjadi 21 tahun. Karena dianggapnya menurut undang-undang seseorang yang sudah dewasa itu ketika berusia 21 tahun. Ya sudahlah ya. Dan kalau kemudian MK dengan semena-mena ya memutuskan batas usia sampai ya kemudian 25 tahun atau bahkan 30 tahun, jelas ya kalau 25 tahun semua putra dan menantu Jokowi pasti akan ya dipasangkan kepada ketiga capres yang ada ya. Bahkan ada meme yang kemudian memasangkan ketiga capres ini dengan putra dan menantu Jokowi ya. Yang Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, kemudian Prabowo Subianto dipasangkan dengan Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, dan juga Anies Baswedan dipasangkan dengan Bobi Nasution ya. Itu meme yang untuk menyindir bahwa ya Pilpres 2024 dan pemilu pasti akan damai, tentram, tertib ya, bahkan sangat senyap. Tidak ada pergolakan ya, karena semua cawapres merupakan anak dan menantu Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi pun akan tersenyum lebar. Itu meme yang kemudian sangat menyindir ya, karena sampai saat ini ketiga capres pun ya itu belum menentukan siapa cawapresnya. Dan kali ini juga pasti Prabowo Subianto pasti akan pusing ya menentukan siapa cawapresnya ya, karena masing-masing partai ya yang mendukung dirinya menjadi capres itu juga mengajukan nama. Caimin ya yang dari awal sudah membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya ya bersama Gerindra ya sejak tanggal 15 Agustus 2022, artinya sudah 1 tahun itu ya ngotot ya bahwa Caimin harus menjadi cawapres Prabowo. Artinya golden ticket ya itu ada di tangan PKB dan Caimin ya. Apakah tiket itu akan dipakai oleh Caimin sendiri atau diberikan kepada orang lain ya. Tapi sepertinya tidak mungkin ya seorang Muhaimin Iskandar itu rela memberikan tiket cawapres kepada yang lain, karena dirinya sudah ngebet menjadi cawapres sejak tahun 2019 ya. Kita masih ingat di tahun 2019 sudah terpampang baliho join Jokowi Caimin. Bahkan Caimin dengan sesumbar mengatakan jika Jokowi tidak bersama Caimin maka Jokowi akan kalah. Namun yang terjadi join memang, tapi Jokowi Ma'ruf Amin ya. Dan sepertinya kalau kali ini Caimin memberikan jatah ya tiket itu kepada yang lain, kandas sudah impian Caimin menjadi cawapres ya pada ajang Pilpres 2024 ya. Apalagi konflik masa lalu saat ini juga sedang diumbar ke media, terutama oleh putri kedua dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, yang juga digadang-gadang menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Bahkan dirinya siap ya jika kemudian dilamar oleh Anies Baswedan sebagai cawapres ya, dengan mengatakan dirinya punya kedekatan khusus ya karena dulu pernah menjadi dosen di Universitas Paramadina ketika Anies Baswedan menjadi rektornya ya. Dan kali ini kita lihat bagaimana Caimin digoyang ya dengan isu masa lalu ketika dirinya mendepak Gus Dur dari PKB lewat muktamar luar Ancol ya, yang kemudian menjadi konflik di PKB sampai kemudian konflik di masa lalunya terus diumbar oleh Yeni Wahid. Bahkan Yeni mengultimatum PKB untuk tidak ya menggunakan atribut Gus Dur ya selama kepemimpinan PKB masih dipegang oleh Muhaimin Iskandar ya. Ketika kepemimpinan PKB sudah berganti ya, bukan Muhaimin Iskandar lagi, mungkin bolehlah PKB menggunakan atribut Gus Dur ya. Itu juga ditegaskan oleh wasiat dari Gus Dur sendiri ya. Jadi jelas Caimin akan semakin sempit peluangnya menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto ya. Dan jelas PAN sudah membawa syarat ya Erick Thohir menjadi cawapres untuk Prabowo, dan Golkar membawa proposal Erlangga sebagai cawapres Prabowo. Kalau kita melihat ya hitung-hitungan berdasarkan suara partai atau kursi di parlemen, maka peluang yang akan menjadi cawapres Prabowo adalah Erlangga Hartarto ya, karena kursi Golkar di parlemen bahkan lebih tinggi dibandingkan Gerindra. Itulah yang kemudian banyak pihak ya ini juga akan memprediksi ya akan alotnya penentuan cawapres Prabowo pasca
PAN dan juga Golkar bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai capres ya. Dan pasti akan alot ya. Bahkan sama seperti tahun 2019 bisa saja Prabowo Subianto menentukan ya siapa cawapresnya di akhir-akhir pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Atau bahkan mungkin Prabowo Subianto menunggu ya putusan MK tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Ya, jika MK kemudian menyetujui gugatan yang menurunkan ambang batas usia minimal capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun ya sama seperti yang ditetapkan pada tahun 2008 ya undang-undangnya yang kemudian dirubah lewat undang-undang nomor 7 tahun 2017 ya yang tadinya 35 tahun menjadi 40 tahun ya, kembali lagi ke 35 tahun. Ya jelas ya kalau turun ke 35 tahun maka otomatis Gibran Rakabuming Raka masuk sebagai kandidat cawapres ya kuat. Dan jika kemudian itu terjadi jelas ya arah dukungan Jokowi semakin jelas jika kemudian Gibran Rakabuming Raka jadikan sebagai cawapres Prabowo. Bahkan Golkar pun sudah siap mendukung Gibran sebagai kendaraan politiknya baik untuk Pilpres 2024 atau untuk Pilgub Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ya, jadi jelas ya Golkar sudah begitu pasrah setelah Erlangga itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung ya. Nah, sudah begitu pasrah dan mau tidak mau sepertinya menuruti keinginan rezim ya. Dan kita lihat ya setelah ini ya apakah Caimin ya jika tidak terpilih menjadi cawapresnya Prabowo Subianto ya apakah kemudian Caimin akan bergabung ya ke PDI Perjuangan ya dengan kemudian mendukung Ganjar Pranowo atau bahkan mendukung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Sepertinya setelah bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto yang dilema adalah Muhaimin Iskandar ya karena posisinya sebagai bacawa pres terkuat Prabowo makin tergerus dan tergeser ya. Kita lihat episode selanjutnya ya. Tapi yang jelas ini makin menarik ya. Yang menarik jelas PDIP semakin ditinggalkan ya. Mungkin karena juga sikap sesumbar PDIP yang terlalu ya ambisius ya akan mengatakan dirinya menargetkan hat-trick pemilu 3 kali berturut-turut bahkan hat-trick Pilpres 3 kali berturut-turut ya. Kita lihat bagaimana kelanjutannya dari dukungan ini ya. Apakah kemudian akan ada kejutan-kejutan selanjutnya ya. Karena jelas kejutan yang ditunggu oleh masyarakat saat ini paling adalah penentuan siapakah cawapres dari masing-masing capres. Dan ini tentu ya sepertinya ya tidak akan terjadi di bulan Agustus ini ya. Kemudian kemungkinan ya akan terjadi di bulan September atau bahkan Oktober menjelang dibukanya pendaftaran capres dan cawapres ya, yakni tanggal 19 Oktober 2023. Kita lihat episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.